Halo guys, dengan Cantika di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome to my channel. Let's go. Ni hao ma, annyeonghaseyo, masu. Swadika. Hello guys, apa kabar kalian? How are you? Semoga baik-baik saja. Dan di sini aku akan membahas tentang usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan mari kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Yaitu pertama, kedatangan tentara sekutu diboncengi oleh Nica. Semenjak Jepang menyerah kepada sekutu 14 Agustus 1945, secara hukum tidak lagi berkuasa di Indonesia. Suaraku udah mulai kering. Oke, sekarang aku akan beralih dengan Senpai. Senpai, kau keluar, oke? Oke, aku akan mulai. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia yang bertugas melucuti tentara Jepang. Akan tetapi, sekutu secara diam-diam membawa orang-orang Netherlands India Civil Administration atau NICA, yakni pegawai-pegawai sipil Belanda, maka Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan permusuhan. Yang kedua, kedatangan Belanda atau Nica berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Nica berusaha mempersenjatai kembali KNIL, Koninklijk Nederland Indisch Leger, yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Kenyataannya, pasukan sekutu sering membuat huru-hara dan tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Gerombolan Nica sering melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin kita loh. B. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan sekutu pada 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malebih. Puncak pertempuran ini terjadi pada 30 Oktober 1945 di Jembatan Merah, Gedung Bank Internasional, yang menewaskan pemimpinnya yaitu Brigjen Malebih. Akibatnya, Inggris memberikan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Akan tetapi, mereka tolak. Sehingga pada 10 November 1945, tentara Inggris meluncurkan serangan besar dan rakyat pun melawannya. 2. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris bersama Nica mendarat di Medan yang dipimpin oleh Brigjen Ted Kelly. Pada 13 Oktober, Nica berusaha untuk memancing amarah pemuda Indonesia dengan cara merebut lencana merah putih, kemudian menginjak-injaknya. Kemudian Ted Kelly juga mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya pada sekutu. Namun, rakyat Medan tidak menghiraukannya. Sehingga pada 1 Desember 1945 terjadi pembatasan wilayah Medan atau dikenal dengan Fixed Boundaries Medan Areas dan memicu amarah pada pemuda TKR sehingga mereka mencoba membunuh beberapa tentara Inggris. Sebelum lanjut, aku punya caption loh, jadi dengerin ya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi, kalian harus semangat untuk belajar. Jangan bosan-bosan, agar kelak suatu saat nanti bisa menggapai
impian kalian dan juga cita-cita kalian kelak nanti. Amin. Baiklah, kita akan lanjut lagi. Tapi di sini aku akan berganti suara menggunakan suara pembawa berita. Aku tidak tahu ini mirip atau tidak. Yang jelas aku akan memakai suara itu agar kalian para pendengar tidak bosan mendengarkannya. 3. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pemimpin Brigjen Bedel mendarat di Semarang. Kedatangan sekutu pada awalnya disambut baik, tetapi saat pasukan sekutu dan Nica tiba di Ambarawa dan Magelang bertujuan membebaskan para tahanan Belanda dan bahkan mereka dipersenjatai untuk membuat marah pihak Indonesia. Sehingga terjadilah pertempuran antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan Nica. 4. Peristiwa Bandung Lautan Api. Soalnya kayak gini. Oke. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin Brigjen MacDonald dan tentara Belanda tiba di Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api diserahkan. Kemudian TKR melancarkan serangan pada 21 November 1945 sehingga Kolonel MacDonald mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan, termasuk pasukan bersenjatanya. Puncaknya terjadi pada 24 Maret 1946. Akhirnya penduduk membumi hanguskan kota Bandung untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakannya atau menggunakan kota Bandung Utara sebagai markas mereka. C. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. 1. Perundingan Linggarjati. Dilaksanakan pada tanggal 10-5 November 1946. Perundingan ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Kedua, Konferensi New Delhi dilaksanakan pada tanggal 20-23 Januari 1949 yang dihadiri negara-negara Afrika dan Australia. Hasil konferensi New Delhi yaitu pengambilan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949, penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. 3. Perundingan Roem-Royen. Persetujuan perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Hasil perundingan Roem-Royen yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membaikkan semua tawanan perang. 4. Konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi ini diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 2 November 1949. Hasil konferensi meja bundar yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda dan Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet, yaitu kapal perang kecil, akan diserahkan kepada RIS. Dan tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur. A champion is definitely not by their wins but by theirs win, but by how they can recover when they fall. Seorang juara ditentukan bukan oleh kemenangan mereka, tetapi bagaimana mereka bisa pulih ketika mereka jatuh. Pembentukan negara RIS. A. Latar belakang terbentuknya RIS. RIS terbentuk akibat dari konferensi meja bundar dan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. 1. Adanya perpecahan pada agresi militer Belanda. 2. Penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah tokoh penting lainnya. 3. Jatuhnya ibu kota negara ke tangan Belanda. Untungnya masih sempat diselamatkan oleh Syafruddin. B. Terbentuknya pemerintahan RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar, yakni Republik Indonesia, Izin Comes for Federal Overleg atau DVO, dan Belanda RIS dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. C. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi RIS. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Hatta sebagai Perdana Menteri ketika RIS terbentuk, yaitu 1. Di beberapa daerah di wilayah RIS telah terjadi pemberontakan dan gerakan yang mengancam kedaulatan RIS. 2. Adanya desakan dari negara-negara bagian RIS agar segera diadakan perubahan bentuk negara. 3. Negara yang baru berdiri seperti RIS harus mendapat tanggung jawab dalam hal ekonomi dengan hutang akibat perang. Ketika Indonesia dalam bentuk RIS, Indonesia terpecah menjadi beberapa negara bagian karena Belanda. Padahal rakyat Indonesia ingin sekali menjadi negara kesatuan Indonesia, namun terhalang oleh perjanjian yang diikat Belanda. Dan akhirnya timbullah serangan rakyat di wilayah yang menjadi negara boneka Belanda atau negara buatan yang di bawah pengaruh Belanda. Selain itu terjadi juga demonstrasi rakyat untuk membubarkan RIS dan kembali ke NKRI. D. Kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen atau DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Kita tidak bisa menghentikan matahari tenggelam, tetapi kita bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 di rumah saja. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Aku menggunakan edit suara, alhasil di suaranya itu ada suara laki-laki, padahal di anggota kami itu tidak ada laki-lakinya. Jadi aku menggunakan edit suara. Dan ini adalah nama anggota kelompoknya, yaitu Cantika Aurel April, Dwi Utami, 25, Ani Anissa, dan Syukiani. Thanks for watching. Nice to meet you. Bye bye. See you next time. Sayonara.